بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Asy-Syaikh Muhammad Husain Adz-Dzahabi rahimahullah taala as-sabi' tafsirul jalalaini li Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti ya. Nah, ini tafsir yang berikutnya ditulis oleh dua ulama ya, dan dua-duanya punya laqab Jalaluddin. Makanya kemudian tafsir ini disebut tafsir Al-Jalalaini ya, karena ditulis oleh dua ulama yang punya laqab Jalaluddin dan dua-duanya asli Mesir ya, ikhwan. Ya, Al-Mahalli ini nisbat kepada Mahallah ya di Mesir, dan As-Suyuti nisbat kepada Asyut juga di Mesir. Jadi dua-duanya ulama yang berasal dari Mesir ya. Tapi pokoknya Syekh At-Ta'rib bi mu'allifai hadza tafsir ya. Biografi singkat penyusun tafsir Jalalain ya, dua ulama penyusun tafsir Jalalain. Ya. Ulifa hadza atau allafa hadza tafsir al-Imamanil Jalilan, Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti. Ya, amma Jalaluddin as-Suyuti faqad sabaqa ta'rif bihi indal kalam an tafsirihi al-musamma bid-durril mansur. Nah, ini Syekh Az-Zahabi ya, ikhwan, ya, karena bukan muqarrar kalian ya. Syekh Az-Zahabi sudah menjelaskan secara singkat ya biografi dari Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika beliau menjelaskan atau mengkaji tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur. Nah, tafsir Ad-Durrul Mansur ini adalah tafsir yang pendekatannya bil riwayat atau bil ma'thur ya. Ini sudah dibahas di mustawa sebelumnya atau di materi seputar tafsir bil ma'thur. Jadi kalau kalian ingin tahu siapa itu Jalaluddin As-Suyuti, nah itu silakan rujuk kembali dari kitab atau dari pembahasan dari pembahasan Syekh Az-Zahabi seputar tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur ya. Nah, itu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan Imam Jalaluddin As-Suyuti ya insyaallah kita sudah masyhur lah ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti sangat masyhur sekali, karya-karyanya sangat banyak ya, dan menjadi rujukan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam bidang ulumul Quran, Imam As-Suyuti punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dalam kajian hadis, ya ilmu hadis, beliau punya kitab apa? Tadribur Rawi. Ya. Dalam kajian tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir bil Ma'thur Ad-Durrul Mansur, tafsir bil Ra'i, tafsir Jalalain. Ya. Dalam kajian, pokoknya beliau rata-rata banyak ya karya-karyanya yang menjadi rujukan para ulama dalam berbagai macam ilmu syariat. Nah, sekarang kita fokuskan kepada biografi Imam Jalaluddin Al-Mahalli ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa amma Jalaluddin Al-Mahalli fahuwa Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad. Ya, ismuhu Muhammad ibn Ahmad. Ya, Imam Jalaluddin Al-Mahalli namanya Muhammad ibn Ahmad. Jalaluddin ini adalah laqabnya ya. Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Nah, mazhabnya adalah Syafi'i. Ya, sebagaimana Imam As-Suyuti juga mazhabnya Syafi'i, Imam Al-Mahalli juga mazhabnya Asy-Syafi'i. Ya. Taftazani al-Arab. Dan Taftazani al-Arab. Nah, beliau termasuk berbangsa Arab ya, seorang ulama yang berbangsa Arab ya. Al-Imamul Allamah, Al-Imamu Al-Allamah ya, yang bergelar imam dan orang yang paling banyak ilmunya, Al-Allamah. Qala fi Husnil Muhadarah, qala fi Husnil Muhadarah, ini kitab ya, kitab biografi. Wulida bi Misr sanata 91 wa 70. Nah, beliau lahir di tahun 791, berarti abad keberapa ya, Pak? 791 ini masuk abad ke Al-Qarnu Tamin ya, Al-Qarnu At-Tamin, abad ke-8 Hijriah ya, tahun 791. Wastaghala wa bari'a fil fununi. Nah, beliau juga ahli dalam berbagai keilmuan, fiqhan dalam ilmu fikih, kalaman dalam ilmu kalam, ilmu akidah, wa usulan usul fikih, wa nahwan ilmu nahwu, wa mantiqan ilmu mantiq ya, wa ghairiha. Wa akhadha minal Badr Muhammad Al-Aqtarani. Nah, ini beberapa ulama yang beliau ambil ilmunya ya. Al-Badr Mahmud Al-Aqtarani, ya, kemudian Al-Burhan Al-Baijuri. Nah, Al-Baijuri terkenal ini ya. Al-Burhan Al-Baijuri salah satu Syekh Al-Azhar. Kemudian Asy-Syams Al-Bisati, ya, wal Ala Al-Bukhari. Al-Ala Al-Bukhari ini kalau tidak salah ulama Hanafi ya. Alauddin Al-Bukhari ini seorang ulama Hanafi. Jadi beliau pun berguru dari lintas mazhab ya. Wa ghairuhum. Wa kana alamatu ayatin fid dzaka. Nah, Imam Al-Mahalli ini ya, kata para penulis sejarah, merupakan sosok manusia yang menjadi tanda kecerdasan manusia itu sendiri ya. Wal fid dzaka wal faham. Ya, kecerdasan manusia itu ditampakkan oleh Imam Al-Mahalli. Hatta kana ba'du ahli asli yaqulu fi. Sampai-sampai sebagian orang yang sezaman dengannya pernah mengatakan inna zihnahu yasbubul mas. Ya, inna zihnahu yasbubu al-mas. Mana ada? Jadi akalnya itu yasbubu al-mas ya. Yasbub itu kan dari kata sukbun. Sukbun
itu artinya melubangi ya. Almas itu orang yang menyentuh, almas ya. Nah, ini mungkin suatu bentuk apa? Satu bentuk apa istilahnya Pak? Masal ya. Mungkin ini masal terkait dengan orang yang cerdas sekali ya. Masal dari orang yang cerdas sekali. Akalnya itu kubul mas, bisa melubangi orang yang menyentuhnya. Ya Allah maknanya apa? Wa kana yaqulu an nafsihi. Nah, di mana Imam Al-Mahali juga berkomentar terhadap dirinya sendiri ya. Inna fahmahu la yaqbalu khata walau walam yaqdir alal hifzi. Walam yaqdir alal hifzi. Jadi beliau mengatakan ya pemahamannya itu atas sesuatu tidak pernah keliru. Walam yaqdir alal hifzi. Sekalipun dia tidak menghafalnya. Nah, ini hebat kali kan? Tidak pernah salah dalam memahami sesuatu meskipun dia tidak menghafal sesuatu tersebut. Artinya pemahamannya itu sudah menjadi hafalannya sendiri ya. Pemahamannya atas sesuatu itu sudah menjadi hafalannya sendiri atas suatu teks dalam ilmu syariat. Ya. Nah ini beliau sendiri mengakui keahliannya dalam bidang ilmu luar biasa. Wa kana ghurra asrihi fi suluki thariqis salaf. Ya, dan kebanyakan hidupnya itu ya kata sang penulis biografi adalah hidup dengan cara hidupnya salafus saleh gitu ya. Jadi beliau ini digambarkan hidup sebagaimana hidup salafus saleh dengan kezuhudannya, ya dengan keilmuannya dan seterusnya. Alama bladin azimi minas salahi wal wara ya. Yang sangat tinggi kedudukannya dari sisi shalah. Shalah itu artinya dianahnya ya, keutamaan beragamanya dan kewaraannya di dalam menjalani kehidupan. Amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Nah, juga senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang mungkar, la ta'khudhuhu fil haqqi laumata la'im. Yang mana beliau tidak akan merasa gentar ya dengan celaan-celaan orang yang mencelanya kalau itu dalam kebenaran. Fakana yuwajihu bil haqqi akabilul dzulama wal hukam. Beliau berani menentang ya para penguasa-penguasa yang zalim dengan menyampaikan kebenaran di hadapan mereka. Wa kana ya'tuna ilaihi fala yaltafitu ilaihim. Yang mana ya'tuna ilaihi gitu ya. Uniknya nih ya, para penguasa itu mendatangi beliau. Jadi para penguasa-penguasa di zamannya itu mendatangi Imam Al-Mahali, tapi Imam Al-Mahali tidak mau menghadap mereka gitu ya. Ini kewaraannya sang ulama besar yang tidak bergentar di hadapan penguasa. Jadi penguasanya yang malah tunduk kepada Imam Al-Mahali. Wala ya'zan lahu fid dukhul alaihi. Bahkan Imam Al-Mahali berani untuk tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya, kalau misalnya ya tujuannya untuk istilahnya mudahanah lah ya untuk mendekati beliau. Bahkan ada hadidut toba. Ya, tabiatnya itu keras ya. La yura'i ahadan fil qaul, yang tidak yura'i ahadan fil qaul. Tidak ada toleran lah untuk perkataan yang bertentangan dengan apa yang dia yakini kebenarannya. Waqad aradu alaihi al-qada al-akbar falam yaqbalhu. Nah, beliau pernah ditawari untuk menjadi hakim agung ya, tapi beliau kemudian enggan menerimanya. Wa waliyat tadris al-fiqh bil muayyidiyah wal barqufiyah. Nah, beliau juga aktivitasnya nih ya. Aktivitas Imam Al-Mahali sebagai guru, sebagai dosen yang mengajar ilmu fikih di dua tempat, yaitu di Madrasah Al-Muayyidiyah dan di Madrasah Al-Barqufiyah. Ini di Mesir ya, dua-duanya di Mesir. Ini dinisbatkan kepada penguasa Mesir saat itu dari Daulah Mamluk ya. Atau dari Daulah Mamluk atau dari Daulah setelah Mamluk. Wasami'a min jama'atin. Ya, wasami'a min jama'atin wa kana ma hadza mutaqashshifan fi ma'isyatihi. Nah, beliau juga banyak mengambil ilmu dari sejumlah ulama. Meski demikian, meskipun beliau berkedudukan sebagai guru di dua tempat yang utama ini, mutaqashshifan fi ma'isyatihi, sangat sederhana dalam hidupnya. Ya, artinya beliau tidak mengambil nafkah dari mengajar. Ya, takassabu bit tijarah. Ya, beliau mencari nafkah dengan cara berdagang. Ini kehidupan dari Imam Jalaluddin Al-Mahali. Waqad allafa kutuban katsirah tashuddu ilaiha ar-rihal ya. Beliau menulis banyak kitab yang membuat banyak orang kemudian mencarinya. Tashuddu ilaiha ar-rihal itu banyak orang kemudian pergi sampai ke negeri yang jauh hanya dalam rangka untuk mencari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mahali. Ya, wa hiya ghayatun fil ikhtisar. Ya, kitabnya apa? Nah, ini kitabnya ya. Pertama adalah ghayatun fil ikhtisar. Ya, ini ghayatun fil ikhtisar, enggak tahu kita apa di bidang apa. Kemudian yang kedua at-tahrir wa tanqih. Nah, kitab lainnya at-tahrir wa tanqih. Kemudian yang ketiga salamatul ibarah wa husnul majdi wal halli. Ya. Maaf, saya keliru nih ya. Wahia kitab-kitabnya ya. Saya keliru nih. Bukan nama kitab nih. Kitab-kitabnya itu ya kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mahali, karakternya ya, ciri khasnya. Ciri khasnya itu adalah ghayatun fil ikhtisar, sangat ringkas ya, sangat ringkas. Artinya beliau tidak suka bertele-tele ya. Tapi juga isinya at-tahrir wa tanqih.
isinya itu bisa berwujud penjelasan karya-karya ulama terdahulu ya dengan penjelasan yang sangat sistematis. At-tahrir wa tanqih ini sistematis ya. Wa salamatul ibarah wa husnul majdi wal halli, dan juga sisi bahasa Arabnya sangat sangat baik ya. Tidak ada kata-kata yang kemudian bermasalah secara lughah tadi ya. Waqad aqbala an-nas ala mu'allafatihi wa talaqawha bil qabul. Nah, karena itulah banyak orang kemudian mempelajari karya beliau dan menerima ilmu yang beliau tulis dalam karyanya. Batadawaluha fi dirasatin, dan menjadikan sebagai referensi ya dalam pembelajaran ilmu. Nah, di antaranya apa? Famin mu'allafatihi, di antara karyanya adalah Syarhul Jam'il Jawami fil Usul. Ya, karya yang beliau tulis adalah syarah atas kitab Jam'ul Jawami dalam bidang usul fikih. Nah, kalau Jam'ul Jawami ini ditulis oleh Imam As-Subki ya, dalam bidang ilmu usul fikih, ringkasan usul fikih yang sangat ringkas dan banyak dirujuk oleh sampai ulama dirujuk dalam kajian usul fikih di Al-Azhar. Dan disyarah oleh Imam Al-Mahalli dalam kitab Syarhul Jam'il Jawami. Kemudian beliau juga mensyarah kitab Syarhul Minhaj fi Fiqh Syafi'iyah. Nah, Minhaj ini punya siapa ya, Ikhwan? Ada yang tahu nggak? Al-Minhaj ini karya siapa? Dalam bidang fikih Syafi'i. Kitab siapa? Ada yang tahu? Minhajut Talibin. Nah, Minhajut Talibin karya siapa? Nggak tahu. Masya Allah. Ya, bandung ya. Minhajut Talibin ini ringkasan dari karya-karya besarnya Imam Nawawi. Dan Minhajut Talibin ditulis langsung oleh Imam Nawawi ya. Jadi Imam Nawawi itu punya dua kitab yang judulnya mirip, Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, dan kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin. Nah, ini Minhajut Talibin cuma satu jilid ya. Cuma satu jilid ya, kitab Imam Nawawi. Kalau Rawdatul Talibin sampai 5 jilid ya. Kalau Minhajut Talibin cuma satu jilid, disyarah oleh Imam Al-Mahalli ya. Jadi Imam Al-Mahalli punya kitab Syarh Minhaj. Nah, Minhajut Talibin ini ikhwan, ini rujukan ulama Syafi'i yang paling sering disyarah ya. Ada syarahnya Tuhfatul Muhtad, ada syarahnya Nihayatul Muhtad ya. Nah, itu semua syarah dari kitab Minhajut Talibin Imam Nawawi. Nah, beliau juga mensyarah kitab Al-Waraqat. Ya, kitab Al-Waraqat ini dalam bidang usul fikih. Siapa yang ikhwan yang menulis Al-Waraqat? Masyhur ini ya, sekarang banyak dikaji nih di media sosial, dikaji di pengajian-pengajian kalangan hijrah gitu ya. Yang mau belajar usul fikih ini pakai kitab Al-Waraqat. Siapa? Hah? Siapa? Kalian nggak tahu deh gimana. Baik, Al-Waraqat karya Imam siapa? Abdul Malik Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya, karya Imam Al-Juwaini. Ya, Al-Waraqat fi Usul Fiqh, disyarah oleh Imam Al-Mahalli juga. Ya. Baik, wa minha hadza tafsir alladzi nahnu bi sadadihi. Nah, kemudian kita tafsir ya, Tafsirul Jalalain yang akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi. Tufiya rahimahullah ta'ala fi awwali yaumin min sanati 64 wa 800 min Hijrah. Nah, beliau wafat pada abad ke-9 Hijriah ya, tahun 864 Hijriah. Jadi beliau lahir pada abad ke-7 Hijriah dan wafat pada abad beliau lahir pada abad ke-8 Hijriah, wafat pada abad ke-9 Hijriah ya, tahun 864. Tadi lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa tadi itu? Nah, 791 ya. Berarti berapa umurnya ya, Ikhwan? 864 dikurang 791 berapa? 791 itu berarti 9 ya. 9 tambah 64. Berapa? 64 tambah 9 73 ya. 73 ya. Jadi umur Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini 73 tahun ya, dengan kehidupan yang sangat produktif, yang tentunya menjadi teladan bagi kita dalam mengisi kehidupan di dunia ini. Ya, beliau melahirkan banyak karya, ilmunya bermanfaat, dan insya Allah semua jadi amal jariah bagi beliau sampai hari akhir nanti. Baik, ini biografi Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, sekarang kita masuk kepada at-ta'rif bihadzat tafsir ya, wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, bagaimana manhaj yang digunakan ya, atau metode yang digunakan dalam penyusunan tafsir Jalalain. Nah, kita mulai dulu ya, ikhwan. Nah, yang pertanyaan begini, ini sebenarnya nanti dijelaskan ya. Kalian sudah tahu belum pengetahuan asal kalian ini? Yang menulis itu siapa pertama? As-Suyuti atau Al-Mahalli? Tafsir Jalalain itu ditulis bersamaan atau ditulis pertama kali oleh satu orang lalu disempurnakan oleh orang yang kedua? Hah? Yang kedua, Ustaz. Siapa yang kedua? Al-Mahalli atau Suyuti? Suyuti duluan kayaknya, Ustaz. Ya, Al-Mahalli ya.
Jadi Al-Mahalli dulu yang menyusunnya. Jadi Al-Mahalli itu yang menyusun pertama kali, dan Al-Mahalli itu gurunya Suyuti, ikhwan. Imam Jalaluddin Suyuti itu gurunya Imam Jalaluddin Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu gurunya Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Tapi uniknya ya ikhwan, Imam Al-Mahalli itu menulisnya bukan dari bukan dari soal Fatihah. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Makanya banyak orang mengira tafsir Jalalain ini dimulai dari Imam Suyuti. Ya, karena Imam Jalal Mahal ini menulisnya dari pertengahan, sedangkan As-Suyuti mulai dari awal lagi. Nah, itu. Makanya ada yang mengira ini tafsir disusun pertama kali oleh Imam As-Suyuti. Padahal yang pertama kali menyusun adalah Imam Al-Mahalli. Nah, ini kita dapat penjelasannya ya. Baik, qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi, "Ishtaraka fi hadha tafsir kama qulna al-Imaman al-Jalilan, Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti." Ya. Nah, ini nih, tadi saya katakan ya, ikhwan. Amma Jalaluddin Al-Mahalli, ya, yang pertama kali memulainya ya, faqad ibtada'a tafsirahu. Beliau yang pertama kali menulis kitab tafsirnya, tapi dimulainya dari mana? Min awwali suratil Kahfi. Jadi yang pertama kali menyusun tafsir Jalalain ini Imam Al-Mahalli, tapi beliau menulisnya tidak dari Al-Fatihah. Ya, menulis tafsirnya dari surat Al-Kahfi. Berarti yang dari Al-Fatihah siapa? Hah? Yang dari Al-Fatihah siapa? Ya Imam As-Suyuti, ya, atau dari Al-Baqarah Imam As-Suyuti. Nah, makanya tadi saya katakan ada sebagian orang yang mengira tafsir Jalalain ini yang pertama kali menulis adalah Imam As-Suyuti. Ya, karena itu dimulai dari tafsir beliau. Ya, padahal yang menulis pertamanya adalah Imam Al-Mahalli, tapi dari tafsir surat Al-Kahfi ila akhir suratin Nas. Ya. Jadi surah Al-Kahfi sampai surah Nas. Ya, pertengahan kedua dari Al-Qur'an ya. Nah, itu ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Imam Jalal Al-Mahalli itu berkeinginan begini, ikhwan. Ya, ide beliau itu dimulai dari Al-Kahfi, kemudian nanti diulangi lagi dari Al-Fatihah, ya, diawali lagi dari Al-Fatihah. Tapi ya sebelum beliau melanjutkan dari Al-Fatihah itu keburu meninggal ya. Tsumma btada'a bi tafsir Al-Fatihah. Lalu kemudian beliau mulai lagi dari surat Al-Fatihah. Jadi dari Al-Kahfi terus Kahfi, Maryam dan seterusnya gitu ya sampai An-Nas, hingga akhirnya beliau mulai lagi dari Al-Fatihah. Tapi ketika beliau ingin memulai dari Al-Fatihah, ya, wa ba'da atamma, dan setelah Al-Fatihah selesai, saya keliru ya, bukan Al-Fatihah Suyuti ya, dari Al-Baqarah ya. Jadi setelah beliau selesai An-Nas, beliau mulai dari Al-Fatihah. Nah, namun sebelum beliau menyelesaikan setelah beliau menyelesaikan tafsir Al-Fatihah, ya setelah beliau menyelesaikannya, ikhtaramat maniyah falam yufassir ma ba'daha, gitu ya. Jadi setelah beliau menafsirkan Al-Fatihah, ya qadarullah beliau meninggal dan belum sempat menafsirkan surat Al-Baqarah seterusnya. Nah, jadi berarti tafsir Jalalain ini ya dari Al-Kahfi sampai An-Nas dan surah Al-Fatihah itu ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, dari surah Al-Baqarah sampai surat apa ya, Pak? Sebelum surah Al-Kahfi itu surat Al-Isra ya. Itu ya Al-Isra ya. Nah, dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra itu yang menafsirkan adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Nah, itu pembagiannya seperti itu. Wa amma Jalaluddin As-Suyuti faqad ja'a ba'dal Jalal Al-Mahalli. Nah, maka Suyuti ini menulisnya setelah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, fakammala tafsirahu, yang menyempurnakan tafsirnya fabtada'a bi tafsir suratil Baqarah, yang dimulai dari surat Al-Baqarah kalau untuk As-Suyuti. Wa intaha inda akhir suratul Isra, dan berakhir sampai surat Al-Isra. Karena setelah soal Isra, soal Kahfi itu disusun dibiarkan oleh Imam Suyuti ya sebagai tafsir dari gurunya itu tafsir Al-Mahalli. Wa doa tafsir Al-Fatihah fi akhir tafsir Al-Mahalli litakuna mulahhiqatan bihi. Tapi rupanya Imam As-Suyuti juga wa doa tafsir Fatihah fi akhir ya, meletakkan tafsir Al-Fatihah ini di akhir tafsir Jalul Al-Mahalli. Jadi gini ya, kitabnya itu dimulai dari Al-Kahfi sampai akhirnya Al-Fatihah, setelah An-Nas baru kemudian Al-Baqarah. Jadi urutannya itu Al-Kahfi sampai An-Nas, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Isra. Ya. Tapi ya ini di masa beliau ya, di masa beliau. Namun untuk sekarang kitab tafsir Jalalain disusun sesuai dengan urutan Al-Qur'an ya. Baik. Hadza huwal waqi'. Dan inilah faktanya untuk tafsir Jalalain ini ya. Wala azunnu sahiba kashfiz dzunun musiban. Tapi di sini Imam Syekh Az-Zahabi mengkritik ya. Syekh Az-Zahabi mengkritik Haji Khalifah, pengarang kitab Kashfuz Dzunun. Nah, pengarang kitab Kashfuz Dzunun ini dianggap Syekh Az-Zahabi keliru dalam menetapkan tafsir Jalalain ini ya. Aku menganggap bahwa aku tidak menganggap pengarang Kashfuz Dzunun Haji Khalifah ini benar.
dalam pernyataannya, haitsu yaqul indal kalam ala tafsir jalalain manasuhu. Ya ketika dia berkata seputar tafsir Jalalain, tafsirul Jalalaini min awwalihi ila akhir suratul Isra lil Allamah Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i al-mutawaffa sanata 64 wa 800 wa lamma mata kammalahu Syekh al-Mutabahhir Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakar as-Suyuti al-mutawaffa sanata 11 wa 900. Haitsu yaqulu ba'da dzalika biqalil wa ka'anna al-Mahalli lam yufassirul Fatihah wa fassaraha Suyuti tafsiran munasiban. Nah ini keliru nih ya. Jadi Haji Khalifah dalam kitab Kasyfud Dunur ini keliru. Seperti yang tadi ada yang keliru tadi ya. Jadi siapa namanya Syekh Azhari mengkritik pernyataan Haji Khalifah ini keliru yang mengatakan bahwa yang pertama kali menulis dari Al-Fatihah sampai Al-Isra itu Al-Mahalli, baru kemudian Al-Kahfi sampai An-Nas itu As-Suyuti. Nah ini keliru ya. Bahkan kemudian kekeliruannya juga terjadi ketika Haji Khalifah berkata wa ka'anna al-Mahalli lam yufassir Fatihah. Seakan-akan Al-Mahalli belum menafsirkan Al-Fatihah dan yang menafsirkan adalah As-Suyuti. Nah ini keliru ya. Jadi yang benar seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, Al-Mahalli menafsirkan dari Al-Kahfi sampai An-Nas, lalu menafsirkan Al-Fatihah, sedangkan Al-Baqarah sampai Al-Isra itu ditafsirkan oleh As-Suyuti. Jadi biar kita tahu nih Ikhwan, pertanggungjawaban kepada penisbatan kaulnya ya. Jadi kalau misalnya begini ya Ikhwan, misalnya kita katakan Imam As-Suyuti misalnya ya, Imam As-Suyuti berkata dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas. Benar nggak, Ikhwan, perkataan ini? Benar apa? Benar apa salah? Imam As-Suyuti berkata dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas. Benar apa salah? Salah, Ustaz. Salah. Benar apa berarti? Ya benar. Al-Ikhlas itu Al-Mahalli. Mahalli. Berarti kita harus katakan ini perkataan Imam Al-Mahalli. Karena nisbatul qaul itu harus kepada qailnya. Nggak boleh kita menisbatkan perkataan kepada selain selain yang mengatakan kan. Nah, itu. Jadi jangan sampai keliru ya. Makanya kalau misalnya ada yang mengkaji tafsir Jalalain dia keliru menyebutkan nama ulamanya, ini berarti nggak paham apa tafsir Jalalain ya. Misalnya gini, Imam As-Suyuti ya berkata dalam Imam Al-Mahalli ya, Imam Al-Mahalli berkata ya, dalam tafsir ayat Al-Qur'an ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Nah, itu sudah keliru itu. Karena itu soal Baqarah yang menafsirkan bukan Imam Al-Mahalli tapi Imam As-Suyuti ya. Nah, jadi harus tahu posisinya. Nah, inilah ribetnya kalau ada satu kitab tafsir disusun oleh lebih dari satu ulama ya. Ya kalau yang menulis satu ulama sih mudah ya. Ibnu Katsir berkata dalam tafsir Ibnu Katsir ya selesai gitu ya. Karena yang menulis cuma satu orang. Ya. Ini tapi dua orang dan kadang ada yang tidak bisa membedakan mana yang ditulis oleh ulama fulan dengan ulama fulan. Nah kemudian Az-Zahri mengatakan, "Na'am la azunnu sahiba kasyfi dzunun musibah fi dzalika li anna Suyuti fi muqaddimati hadha tafsir wa qabla al-kalam ala suratil Baqarah yaqulu ba'da dibajah manasuh." Nah, padahal ya ini tidak benar nih perkataan Haji Khalifah ini tidak benar ya. Kenapa? Karena Imam Suyuti sendiri berkata atau menulis setelah beliau menulis dalam muqaddimah tafsirnya ya, setelah beliau sebelum beliau menulis tafsir Al-Baqarah di mana beliau mengatakan hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibina fi takmilati tafsir Al-Qur'anil Karim alladzi allafa al-Imam al-Allamah al-Muhaqqiq Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimahullah wa tatsmim ma fatahu wa huwa yuridu ma fatahu Jalal Mahalli wa qama huwa bi tafsirihi min awal suratul Baqarah ila akhir suratul Isra. Jadi gini ya, Imam As-Suyuti ini berkata setelah beliau sebelum beliau menafsirkan surah Al-Baqarah, ya sebelum beliau menafsirkan surah Al-Baqarah, Imam As-Suyuti berkata, ya, ini adalah tafsir yang dibutuhkan ya, hajatul raghibin yang dibutuhkan banyak orang untuk disempurnakan ya sebagai tafsir Al-Qur'an yang pertama kali ditulis oleh Imam Al-Mahalli. Ya, dan disempurnakan oleh dirinya. Jadi sebagai penyempurnaan atas tafsir Al-Mahalli yang disempurnakan oleh beliau dan akhirnya beliau baru menulis tafsir Al-Baqarah. Berarti mengisyaratkan ya Ikhwan, dari perkataan Imam As-Suyuti ini dalam muqaddimahnya mengisyaratkan bahwa yang menulis tafsir surah Al-Baqarah dan seterusnya sampai surah Al-Isra itu adalah Imam As-Suyuti, bukan Imam Al-Mahalli ya. Wa yaqulu fi akhir surah Al-Isra manasuhu. Nah, dan beliau berkata di akhir surah Al-Isra, qala muallifuhu ya qala muallifu hadza akhiru ma kamaltu bihi tafsir Al-Qur'anil Karim. Nah, kata di dalam ini ya, di dalam tafsir Jalalain disebutkan
ini adalah akhir yang aku sempurnakan dari tafsir Al-Quran. Alladzi allafa Imamul Alim Al-Alam Al-Muhaqqiq Jalal Al-Mahalli Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang mana ini merupakan akhir dari yang aku sempurnakan dari tafsirnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, logikanya ya ikhwan, logikanya ya. Kalau di akhir surat Al-Isra, kalau di akhir tafsir surat Al-Isra ya, sekali lagi, kalau di akhir tafsir surat Al-Isra ada pernyataan ya, ini adalah yang aku sempurnakan dari tafsir Imam Al-Mahalli. Berarti ini menunjukkan yang berkata ini Imam Al-Mahalli atau Suyuti? Siapa yang berkata, Ivan? Suyuti, Ustaz. Pastinya Suyuti. Nggak mungkin Al-Mahalli bicara tentang dirinya sendiri gitu kan. Nah, berarti Imam As-Suyuti. Nah, maka menunjukkan ketika ungkapan ini berada di akhir tafsir surat Isra, berarti Imam As-Suyuti memang menulisnya dari surat Al-Baqarah. Nah, ini dalil ya. Jadi pernyataan ini tadi, ini dalil untuk membantah pernyataan siapa? Haji Khalifah dalam kitab Kashfud Dunun. Ya. Jadi dua paragraf ini untuk membantah pernyataan Haji Khalifah dalam kitab Kashfud Dunun terkait dengan posisi tafsir Al-Jalalain. Ya. Hadza min nahiyati ta'yinil qadar alladhi fassarahu kullu minhuma. Nah, ini dari sisi jumlah ayat yang ditafsirkan ya oleh masing-masing Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Wa amma min nahiyatil ukhra wa hiya iddia' sahibi Kashfid Dunun anna al-Muhalli lam yufassil Fatihah. Nah, dari sisi lain nih. Nah, ini kritikan lain kepada pengarang kitab Kashfud Dunun Haji Khalifah ya. Bahwa Imam Al-Mahalli menurut klaim dari pengarang kitab Kashfud Dunun tidak menafsirkan Al-Fatihah. Wa innamal ladzi fassara huwa Suyuti, yang mana beliau mengatakan yang menafsir Al-Fatihah adalah Imam Suyuti. Fahadza aidan da'wa yadhharu lana annaha ghairu shahihah. Nah, ini juga adalah klaim yang itu tidak benar ya, kata Syekh Az-Zahabi. Wa dzalika lima yaquluhu Syekh Sulaiman Al-Jamal. Nah, ini seperti berdasarkan informasi dari Imam Sulaiman Al-Jamal di muqaddimati hasyiyati ala hadza tafsir. Ya, di mana Imam Sulaiman Al-Jamal menulis tafsir ya. Jadi Sulaiman Al-Jamal ini ya ikhwan menulis kitab Hasyiyah ala Jalalain ya, tafsir atas tafsir Jalalain. Syarah atas tafsir Jalalain ya. Syarah atas tafsir Jalalain dikarang oleh Imam Sulaiman Al-Jamal. Nah, dalam muqaddimahnya Imam Sulaiman Al-Jamal mengatakan wa ammal Fatihah fa fassaraha Al-Mahalli. Adapun surah Al-Fatihah maka itu ditafsirkan oleh Al-Mahalli. Ya, faja'alaha Suyuti fi akhir tafsir Al-Mahalli litakuna mundammatan li tafsirihi. Yang akhirnya dijadikan oleh Suyuti sebagai tafsir terakhirnya Imam Mahalli setelah surah An-Nas. Jadi awalnya seperti yang tadi saya katakan ya, Tuan, awalnya Imam As-Suyuti itu menyusun kitabnya itu dengan cara apa? Al-Kahfi sampai An-Nas, lalu Al-Fatihah sebagai karya Al-Mahalli itu sebagai karya pertama gitu ya. Dan lanjut setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Isra. Jadi urutannya itu dalam satu kitab Al-Kahfi, Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai Al-Isra. Nah, itu urutan di awal di masa Imam As-Suyuti ya. Baik. Nah, wabtada huwa fi awwali suratul Baqarah, dan akhirnya As-Suyuti memulai dari tafsir surah Al-Baqarah. Waliqaulihi fil hasyiyah nafsiha, dan juga perkataan Imam Sulaiman Al-Jamal ya dalam hasyiyahnya inda nihayati ma katabahu ala tafsir suratul Fatihah. Ketika beliau setelah selesai mensyarah tafsir Jalalain dari surah Al-Fatihah ya. Innahu ay al-Mahalli kana qad syara'a fi tafsir nisfil awal wa innahu ibtada'a bil Fatihah wa innahu iftarabatul maniyya ba'dal Farah wa qabla syuru'i fil Baqarah wa ma ba'daha. Nah, ini pernyataan Imam Sulaiman Al-Jamal ya yang mensyarah tafsir Jalalain yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahalli ini sudah memulai penafsirannya dari An-Nisful Awal ya. Fi tafsir Nisfil Awal maksudnya nisfil awal itu gini. Imam Al-Mahalli sudah mau memulai ya. Imam Al-Mahalli sudah mau memulai dari tafsir pertengahan pertama. Artinya sudah selesai pertengahan kedua dari soal Kahfi sampai soal Nas. Beliau ingin memulai dari pertengahan pertama dan akhirnya beliau ibtada'a bil Fatihah, artinya beliau memulai dari soal Fatihah. Tapi setelah Al-Fatihah selesai ditafsirkan iftarabatul maniyah. Beliau kemudian keburu meninggal ba'dal Farah, yaitu setelah selesai menafsirkan Al-Fatihah wa qabla syuru' fil Baqarah wa ma ba'daha, dan sebelum memulai tafsir Al-Baqarah dan setelahnya. Nah, berarti ini tegas ya, yang lebih tahu kan tentunya yang menafsirkan tafsir itu sendiri ya. Maka ini informasi dari Sulaiman Al-Jamal ini menegaskan posisi yang tadi kita sebutkan. Hadza wa qad qala sahibu Kashfid Dunun ba'da ma naqalna wa anhu anifan biqalil.
ya. Dan kemudian pengarang Kashfud Dunun Haji Khalifah juga berkata, walam yatakallam asy-syaikhani 'alal basmalah fatakallam 'alaihima bi aqall mimma yanbaghi minal kalami ba'dal ulama min zabit ya wa kataba dzalika hasyiyatan bil hamish wa hadza sahih. Nah ini ya apa namanya, Haji Khalifah mengatakan ya bahwa Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu tidak menafsirkan basmalah. Tidak menafsirkan ya al-basmalah di dalam tafsirnya itu ya, kecuali dengan hanya sedikit saja ya mengutip basmalah misalnya begitu, tapi yang menafsirkan di sini malah dilanjutkan oleh sebagai ulama dari Zabit ya, yang menulis hasyiyahnya di Hamis Tafsir Al-Jalalain. Dan ini benar ya. Fa innal Jalal Al-Mahalli lam yatakallam an tafsir basmalah mutlaqan fil juz'il ladzi fassarahu. Di mana Imam Al-Mahalli memang tidak menafsirkan basmalah secara atau tidak menafsirkan basmalah secara mutlak ya, hanya menulis saja, tidak ditafsirkan pada juz yang beliau tafsirkan, yaitu fi awal suratul Kahfi. Wala fi awal Fatihatul Kitab. Bahkan beliau tidak menafsirkannya juga di awal surat Al-Fatihah. Kadzalika Jalal As-Suyuti lam yatakallam an tafsiriha mutlaqan fil juz'il ladzi fassarahu. Nah, Imam As-Suyuti juga tidak menafsirkan basmalah pada juz yang beliau tafsirkan, yaitu surah Al-Baqarah dan seterusnya. Ya, jadi artinya gini, ikhwan, tafsir-tafsir Jalalain yang beredar hari ini ya, kalau kita temukan kok basmalahnya ada tafsirnya, itu bukan ditulis oleh Imam As-Suyuti dan Al-Mahalli, tapi ditulis oleh ulama yang mencarah kitabnya dalam hasyiyah atau hamis dari tafsir Jalalain ini. Wa ba'da hadza fal Jalal Al-Mahalli fassara juz alladhi fassarahu bi ibarah mujazah muharrarah. Nah, sekarang manhajnya bagaimana ya? Manhajnya adalah Imam Al-Mahalli menafsirkan Al-Qur'an ya dalam tafsirnya ini dengan ungkapan yang ringkas. Ibarah mujazah muharrarah ya, ringkas tapi maknanya itu sudah tepat gitu ya. Bi ghayatil husni wa nihayatil diqqah ya, dengan ungkapan yang sangat baik dan juga sangat detail ya. Ringkas tapi cukup detail ya, sudah menjelaskan tafsir Quran secara baik. Wal Jalal As-Suyuti ya taba'ahu ala dzalika wa lam yatawassa. Nah, Imam Suyuti juga mengikuti metodenya Imam Al-Mahalli dan tidak terlalu meluaskan tafsirnya. Di anau iltazama bi an yutimmal kitab ala namatil lati jara alaihi hal Al-Mahalli. Ya, karena beliau mengikuti metode apa yang dilakukan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi dibuat sama, ringkas tapi maknanya diqah ya. Kama awdahu wa dzalika fi muqaddamatihi. Sebagaimana yang disebutkan dalam muqaddimah tafsir Jalalaini oleh Imam Suyuti. Wa dzakara fi khatimati suratil Isra annahu allafa juz alladhi allafahu fi qadari mi'adil kalim wa huwa arba'una yauman ya. Nah, jadi Imam As-Suyuti mengatakan ya ikhwan, beliau menyelesaikan di akhir di penutup tafsir surah Isra, beliau menginformasikan bahwa beliau hanya menyelesaikannya itu qadra mi'adil kalim. Nah, apa ya istilah qadra mi'adil kalim itu diselesaikannya hanya sebatas dengan mi'adil kalim. Intinya beliau menyelesaikannya itu dalam waktu yang singkat ya. Jadi Imam As-Suyuti menulis tafsir Al-Baqarah sampai Al-Isra itu cuman memakan waktu 40 hari. Bayangkan. Ya, dia hanya 40 hari nyelesain tafsir loh, bayangkan ya. Wah, luar biasa ini ya. Dan ini barokahnya luar biasa. Tafsir Jalalain termasuk tafsir rujukan ya, banyak masyarakat muslim ya. Ditulis dalam waktu 40 hari sebagaimana Arba'in Nawawi lah ya, yang ringkas tapi rujukan banyak ulama. Kama dzukira fi hadzal mawdu' nafsu anna istafada fi tafsirihi min tafsir Al-Mahalli. Di mana beliau menulisnya itu dengan mengambil faedah dari pendekatan metodenya Imam Al-Mahalli. Wa anna i'tamada 'alaihi fil ayil mutasyabiha kama anna i'tarafa jaziman bi anna alladhi wada'a Al-Mahalli fi qira'atihi ahsan mimma wada'ahu bi tabaqatin katsirah. Nah, sebagaimana beliau juga ya mengikuti ya pendekatan Imam Al-Mahalli ketika menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi beliau ya semacam mengcopy paste lah metodenya. Kalau ada ayat mutasyabihat ya, bagaimana beliau mengakui jaziman bi anna alladhi wada'a Al-Mahalli fi qira'atihi ahsan, yang mana Imam As-Suyuti mengakui ya apa yang ditulis oleh Mahalli itu lebih baik ya, sebagai murid lah wajar ya, sebagai murid membanggakan apa yang ditulis oleh gurunya Imam Jalaluddin Al-Mahalli mimma wada'ahu huwa bi tabaqatin katsirah ya. Nah, ini dengan pokoknya artinya dengan keutamaan yang lebih banyak daripada yang dia tulis ya. Wala jumlah secara umum intinya As-Suyuti pernah haja fi tafsirihi manhajal Mahalli. Ya, secara metodologi As-Suyuti mengikuti pendekatan manhajnya Al-Mahalli
ya min dzikri ma yufhamu min kalamillahi ta'ala, ya dengan cara bagaimana menjelaskan firman Allahnya, wal i'timad ala ajil aqwal, hanya mengambil pendapat yang menurut beliau paling merajih, wa i'rab ma yuhtaju ilaihi, mengi'rabkan ayat yang dianggap perlu di'rabkan, wa tanbi ala qiraatil mukhtalifatil masyhurah, kemudian mengingatkan atau memberikan catatan terhadap qiraat-qiraat yang ada ya terkait. Makanya Imam As-Suyuti atau Al-Mahalli itu seringkali menyebutkan ya ikhwan. Misalnya bikasrin ala qiraati kaza, bifathin ala qiraati kaza, itu ada dalam tafsir Jalalain ya. Ala wajhil latifin wa ta'birin wajiz, ya dengan menggunakan ungkapan yang indah dan sang ringkas. Wa tarkut takwil bi dzikri aqwalin ghair mardiyah, dan juga meninggalkan ya, riwayat-riwayat lain yang itu dianggap pendapat-pendapat yang tidak mereka pilih ya. Wa a'arif mahal lughal kutubul arabiyah, atau i'rab-i'rab yang detail, yang rinci, yang itu semua bisa ditemukan dalam kitab-kitab bahasa Arab. Wala syakka anna alladhi yaqra'u tafsir al-Jalalain la yakadu yalmas farqan wadihan baina tariqatus syaikhaini fi ma fassarahu ya. Dan tidak diragukan lagi, siapapun yang membaca tafsir Jalalain la yakadu yalmas, sangat sulit untuk menemukan perbedaan gitu ya. Jadi kalau kita membaca tafsir Jalalain itu sangat sulit untuk kita temukan perbedaan pendekatan, perbedaan corak lah ya, antara dua ulama besar ini yang menulis tafsir Jalalain. Wala yakadu yuhissu bi mukhalafati bainihima fi nahiyatin min nawahi tafsir al-mukhtalifah. Yang bahkan tidak bisa atau sulit merasakan adanya perbedaan antara dua mufassir ini. Allahumma illa fi mawadhi' qalila la tabalughul ashraf kama qil. Kecuali ya hanya beberapa tempat saja yang dianggap kelihatan perbedaannya, yang kata sebagian peneliti tidak sampai kepada 10 masalah atau 10 tempat di dalam tafsir Jalalain. Famin hadhil mawadhi'. Nah, contohnya apa nih? Ya, contohnya beberapa tempat yang berbeda penafsirannya antara Imam Suyuti dengan Mahalli. Famin hadhil mawadhi' annal Mahalli fi surati Shad fasar ruh. Ya, misalnya dalam tafsir ruh ya. Imam Al-Mahalli dalam surah Shad menafsirkan ruh bi annaha jismun latif yahya bil insan bi nufudhihi fihi. Ya, beliau menafsirkan kata ruh itu dengan jisim yang latif, yang halus ya, yang hidup di dalam diri manusia, dengannya manusia bisa berikhtiar, bisa berbuat ya. Wasyuti tabahu ala hadza tafsir fi surat al-Hijr. Lalu kemudian diikuti oleh Suyuti tafsir ruh ini dalam surat al-Hijr. Tsumma daraba alaihi ya liqaulihi ta'ala fil ayah al-khamis wa 80 min surat Isra wa yasaluna qad ruqul min amri rabbi wa ma utitu min ilmi qalila fa hiya sharihatun aw qasariha fi anna ruh min ilmillahi ta'ala fal insa'an ta'rifihi ma aula aw min ta'rifiha aula. Tapi kemudian Imam As-Suyuti mengatakan ya bahwa ketika beliau menafsirkan soal Isra ini beda lagi ya. Beliau malah mengatakan definisi atau makna dari ruh ini cukup itu menjadi ilmu bagi Allah, yang kita tidak usah menafsirkannya dengan makna tertentu. Artinya begini ya, Ikhwan. Artinya Imam As-Suyuti dalam hal ini, dalam tafsir Al-Hijr, beliau mengikuti pendapat Al-Mahalli tentang ruh dalam surat Shad. Tapi dalam surat Al-Isra, beliau malah menafsirkan dengan berbeda. Ya, menafsirkan dengan makna yang berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh gurunya Al-Mahalli. Ya, antara dua ayat, yaitu dalam surat Al-Hijr dan surat Al-Isra. Ya. Contoh lain, wa minha anal mahalli qala fi suratul Hajj. Nah, kemudian contoh lain misalnya Al-Mahalli menafsirkan dalam soal Hajj, yaitu apa yang dimaksud dengan as-sabiun. Nah, sabiun ditafsirkan oleh Al-Mahalli maksudnya adalah firqatun minal yahud, yaitu satu sekte, satu aliran dalam agama Yahudi. Nah, sedangkan Imam As-Suyuti menafsirkan dalam soal Baqarah, ya, makna sabiun itu tabahu ala dzalika wa zada alaihi. Beliau mengikuti pendapat Al-Mahalli bahwa sabiun itu adalah salah satu sekte Yahudi, tapi beliau juga menambahkan awin nasara, atau salah satu sekte dari kelompok atau dari agama Nasrani. Ya, bayanan minhu liqauli tsanin, yang menjelaskan adanya pendapat kedua yang menafsirkan makna sabiun itu tadi. Wa hakadha ya talmaul khilaf baina syaikhaini qalilan nadirah. Nah, inilah ya beginilah kita mendapati ada sedikit perbedaan antara dua syekh ini, Imam Suyuti Al-Mahalli ya, dengan perbedaan yang sangat sedikit sekali. Baik. Nah, ini apa namanya perbedaannya. Tsumma inna hadza tafsir ghayatu fil ikhtisar wal ijaz. Nah, tafsir ini juga kata kata Syekh Az-Zahabi adalah tafsir yang sangat ringkas ya. Hatta lafazza para sahibu kasyfid dunya ba'd ulama al-jama' annahu qala, di mana sahibu kasyfid dunya Haji Khalifah mengutip dari perkataan ulama Yaman yang mengatakan adatu hurufal Qur'an wa tafsirahu lil jalalaini. Ya, kata ulama Yaman ini ya, aku menghitung jumlah huruf Al-Qur'an dan aku menghitung jumlah huruf yang ada dalam tafsir Jalalain ya. Fawajatuhuma mutasawiyaini, aku dapati antara hurufnya itu sama.
Jadi jumlah ayat Al-Quran dengan jumlah tafsirnya itu sama hurufnya, gitu ya. Kata ulama Yaman. Ya, illa suratul Muzammil, kecuali dalam surah Al-Muzammil. Yang ini berbeda, agak banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qur'annya. Wa min suratil Mudatsir at-tafsir wa min suratil Mudatsir at-tafsir zaid 'alal Qur'an. Ya, fa ala hadza yajuzu hamluhu bi ghairil wudu'. Nah, begitu juga dengan surah Al-Mudatsir yang lebih banyak tafsirnya daripada ayat Al-Qur'an. Atas dasar ini ya ikhwan, nah ini kesimpulannya ya. Atas dasar ini yajuzu hamluhu bi ghairil wudu'. Atas dasar ini ya, kita boleh membawa tafsir Jalalain dalam kondisi berhadas. Karena kan begini, dalam kondisi berhadas kita nggak boleh memegang Al-Quran gitu ya, memegang mushaf. Tapi boleh nggak kita megang tafsir Jalalain, yang itu tafsirnya ringkas sekali? Jawabannya rupanya masih dibolehkan. Kenapa? Karena jumlah tafsirnya itu masih lebih banyak daripada ayat Al-Quran, walaupun sangat berbedanya sangat sedikit sekali. Ya. Wa ma'hadzal ikhtisar, ya, meskipun ringkas, fal kitab qayyimun fi babihi, ya, kitab ini sangat berharga sekali. Wa huwa min a'dhamit tafasir intisyaran wa aktsaruha tadawulan wa naf'an. Ini kitab tafsir yang menyebarnya itu sangat luas ya di tengah umat dan banyak dimanfaatkan oleh umat Islam. Wa qataba amiran katsira, dicetak berulang kali, wa dhafara bi katsir min ta'aliqil ulama wa hawashihim alaihi. Kemudian banyak diberikan hasyiah ya. Banyak diberikan catatan dan hasyiah atau syarah ringkas oleh para ulama. Nah, di antaranya siapa? Wa min ahammi hadzal hawashi. Di antara hasyiah atau tafsir Jalalain ya. Pertama Hasyiatul Jamal ya tadi ya, Sulaiman Al-Jamal. Kemudian yang paling terkenal ini Hasyiatul Sawi yang 4 jilid. Wa huma mutadawilatani bain ahli ilmi. Wa dzakara sahibu Kasyfid Dunun anna alaihi hasyiah. Nah, kemudian sahibu Kasyfid Dunun menyebutkan ada hasyiah lain. Hasyiah Syamsuddin Ibn Muhammad Ibn Al-Alqumi, samaha Qabasun Niraini ya. Samaha Qabasun Niraini faragha min ta'lifiha sanata 52 wa 900. Kemudian ada hasyiah juga, hasyiah musamma bil Jamalaini. Ada juga hasyiah yang keempat ya, yang disebut dengan hasyiah al-Jamalaini di Maulana al-Fadil Nuruddin Ali ibn Sultan Muhammad al-Qari Nazilu Makkah al-Mukarramah mutawaffa am al-Ashar wa sarah Jalaluddin Muhammad ibn Muhammad al-Qarqi. Ya, wa huwa kabiru fi mujalladat. Ya, besar dalam beberapa jilid, samahu Majma'ul Bahraini wa Matla'ul Badraini. Ya, Matla'ul Badrain. Ini hasyiah yang lain ya. Walahu hasyiatun sughra, dan ada hasyiah sughra juga atas tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Al-Qari dan Al-Qarqi tadi. Walakin syai'an mimma dzakara sahibu Kasyfid Dunun lam yaqa tahta aidina wa lam nadfal bi istilali. Tapi yang jadi masalah kata Syekh Az-Zahabi, beberapa kitab yang tadi disebutkan oleh Haji Khalifah dalam Kasyfid Dunun ini kita tidak menemukannya secara fisik gitu ya, hanya diriwayatkan tapi tidak ditemukan kitabnya seperti apa ya. Maka ini ya hanya beberapa informasi yang paling terkenal dan banyak dirujuk ada dua ini tadi, Hasyiatul Jamal dengan Hasyiatul As-Sawi. Ya ikhwan, naktafi bihadzal qadar ya.